tibalah waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Pak, Ibu. dari mana? Kok pergi nggak bilang-bilang sih? Maaf Bu, Bapak baru saja dari rumahnya Pak Wowo. Ada apa di rumah Pak Wowo? Itu loh, Pak Wowo kan sudah lama sakit. Terus beliau dapat bantuan dari Basnas untuk berobat. Oh ya? Wah, kalau gitu kita juga bisa dapat bantuan dong dari Basnas. Terus Pak, bantuannya apa aja? Bu, bantuan dari Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional, diperuntukkan untuk yang sangat membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oh, kirain. Iya. Nah, sebaiknya seperti kita ini yang mempunyai kemampuan harta lebih dan cukup, mari kita berbagi melalui Basnas. Iya ya Pak, Ibu jadi malu. Seharusnya kita lebih peduli. Nah, mulai sekarang kita gerakkan untuk menyalurkan infak sedekah di Basnas. Nah, betul itu. Gerakan Cinta Zakat ialah gerakan nasional yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah serta memastikan penyaluran tepat sasaran betul-betul sampai pada yang membutuhkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menghimbau kepada seluruh pejabat negara, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, hingga kepada kepala daerah di seluruh tanah air untuk turut menunaikan zakat melalui amil zakat yang resmi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan juga memberikan keberkahan kepada semua. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur sebagaimana amanat surat At-Taubah ayat 60 telah menyalurkan zakat kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikof, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kemudian 8 golongan ini diformat ke dalam 5 program, yaitu Oku Timur Takwa untuk kepentingan dalam meningkatkan ketakwaan, Oku Timur Peduli dalam rangka memberikan kepedulian terhadap mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat, Oku Timur Sejahtera dalam rangka mengangkat harkat martabat ekonomi mustahik dengan memberikan bantuan modal usaha, modal pendidikan, dan latihan usaha, serta lain-lainnya. Oku Timur Sehat memberikan bantuan kepada mustahik dalam menjaga dan memelihara kesehatannya, termasuk membantu biaya berobat jika mustahik tidak memiliki KIS maupun peserta BPJS. Oku Timur Cerdas membantu mustahik yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan pendidikannya. Masyarakat Oku Timur, salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui Badan Amil Zakat Nasional Oku Timur, Basnas, dengan nomor rekening Bank Sumsel Babel 16609099999 atau 86609090099. Semoga rezeki Anda mendapatkan berkah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basnas juga menyediakan layanan mobil siaga ambulan gratis. Hubungi Arif di 0853 8077 5123. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor sekretariat Basnas Oku Timur di Jalan Adiwiyata, Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, atau Anda bisa hubungi di 0735 3273 email basokutimur@yahoo.co.id. Mari berbagi bersama Basnas. Mutiara Kolbu. Ya,
100,1 BGM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menemani Anda dalam program Mutiara Kalbu. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju Diskominfo Oku Timur yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yang tentunya yang tidak bisa kita sebut satu persatu, sangat luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur para pendengar, hari ini kembali menemani Anda 1 jam ke depan bersama Ustadz perwakilan dari penyuluh agama Kabupaten Oku Timur yang sudah hadir di studio BKM FM, yaitu bersama Ustadz Lumatul Arif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah, di Jumat yang mulia ini sehat Mbak. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberkahi segalanya Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dan akan mengundang seluruh masyarakat Oku Timur untuk bergabung di sini di layanan telepon kami 0735481800 ataupun di SMS WhatsApp-nya 081172411800 yang mungkin Anda akan bertanya-tanya seputar kajian kita hari ini, di mana hari ini akan mengangkat tema yaitu Marhaban Ya Ramadan. Ya insya Allah kita tinggal menunggu keputusan sidang isbat ya Pak Ustadz ya. Betul, nanti kalau ada sidang isbat insya Allah akan dilaksanakan sore nanti. Kalau seandainya memang sudah betul bisa ru'yatul hilalnya, sudah bisa terlihat hilalnya, maka mungkin insya Allah besok kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. Artinya malam nanti bisa sahur gitu ya. Betul, tapi kita masih menunggu ya keputusannya ya Pak Ustadz ya. Karena memang sudah banyak juga nih para emak-emak yang bertanya. Yang pastinya para emak-emak sibuk mau masak Pak Ustadz. Betul Pak. Oke, jadi bersabar, kita tunggu saja keputusan dari pemerintah seperti apa agar insya Allah kita bisa serentak menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Ya insya Allah di tahun 1443 ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya ya. Hari ini bisa lebih khusyuk, hari ini kita bisa menjalankan ibadah dengan lebih totalitas, bisa sama-sama ke masjid ya, tarawih bersama. Betul, tanpa adanya wabah penyakit ya Pak Ustadz dan lain sebagainya. Amin. Semoga semuanya kita lancar, sehat dan bergembira tentunya. Amin. Baik, kalau gitu para pendengar, kita akan dengarkan dulu tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Lumatul Arif. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Para pendengar BKM FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini berada, mungkin ada yang masih beraktivitas dengan aktivitas hariannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang pedagang juga mudah-mudahan dilancarkan dagangannya. Amin ya Allah. Yang petani juga mudah-mudahan diberikan hasil yang melimpah dan harganya juga bersahabat betul ya, bersahabat. Kemudian yang masih di kantor melaksanakan tugas-tugas kantornya juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada dimanapun yang saat ini bisa menerima siaran dari Radio BKM FM, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan apapun yang menjadi hajatnya mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita haturkan di pagi menjelang siang ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam ataupun tuannya hari, yaitu hari Jumat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan
kenikmatan yang sehingganya saking banyaknya itu kalau seandainya kita hitung maka tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Kita bisa menggerakkan tangan kita itu juga suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa menggerakkan ibu jari kita saja, itu sudah ada rasa yang tidak nyaman dalam tubuh kita. Begitu juga nafas oksigen yang kita hirup dengan begitu bebas, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita terbaring sakit di rumah sakit dan hanya bisa bernafas melalui tabung oksigen, dan itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan terhindar untuk kita semua. Amin, amin. Jadi apapun yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kecil, harus senantiasa kita syukuri dengan cara kita pergunakan sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk melaksanakan tugas pokok kita, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mau menyembahku, seperti itu. Artinya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok kita di dunia ini adalah beribadah. Semua agenda kegiatan kita yang kita lakukan, semua gerak kita bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala. Jadi misalkan kita mau datang ke tempat kerja, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya bekerja untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga saya. Itu juga bagian daripada niat yang bisa menjadikan kegiatan kita itu menjadi suatu ladang ibadah. Begitu juga ketika kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, kendati pun itu tugas kita adalah bagian sekretaris, bagian pengetikan, bagian apa, tapi kalau kita niatkan Bismillah, saya melaksanakan tugas saya karena Allah, untuk mendapatkan rezeki, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri saya, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi tidak ada dalam gerakan kita itu kita usahakan semuanya harus bernilai ibadah. Kita membantu orang tua, kita membantu saudara, kita membantu sanak famili kita yang sedang mengalami kesibukan atau kerepotan, kita bantu, itu juga bagian dari ibadah. Jadi tidak ada satupun gerak kita yang kita usahakan untuk keluar dari ibadah. Semuanya harus dalam konteks ibadah. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu salah satu cara kita untuk bagaimana mensyukuri nikmat Allah, kita diberikan rezeki ya sedikit, ada bagian orang yang membutuhkan di situ. Kita salurkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur sebagai badan resmi penerima zakat dan pendistribusi zakat yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Karena apa? Zakat yang kita berikan kepada yang kita titipkan melalui Basnas itu nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita kadang kesulitan untuk mencari di mana lokasi-lokasi yang di situ ada orang yang membutuhkan. Kita kadang kesulitan, tapi Basnas karena memang sudah menjadi tugasnya dan sudah spesialisnya untuk menyalurkan itu, maka insya Allah akan lebih amanah dalam mengemban tugas untuk kita titipi zakat kita. Kalaupun toh apalagi ini kan, mohon maaf Mbak Yola, ini kan tanggal muda ini, mungkin udah untuk gajian ini. Nah ini jangan sampai kita lupakan apa yang menjadi hak daripada orang miskin, karena dari gaji kita yang kita terima itu juga ada bagian dari orang yang membutuhkan. Kita salurkan di Basnas, bisa secara langsung ke kantor atau bisa diakomodir dari kantor di mana tempat kita bekerja, kemudian diantarkan ke sana, atau meminta pihak Basnas untuk datang ke kantor kita, itu juga bisa. Jadi intinya zakat kita itu kita keluarkan untuk membersihkan apa yang menjadi harta kita tersebut. Seperti kata dasar zakat itu kan berarti kan zakat artinya membersihkan. Jadi kita bersihkan lah, setelah itu biar mau kita pakai untuk apa ya nggak apa-apa, karena itu sudah benar-benar menjadi hak kita. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah rasa syukurnya kita saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya kalau seandainya nanti sore itu setelah
terbenamnya matahari, tim Ru'yatul Hilal dari Kementerian Agama yang sudah meletakkan teropong bintang di beberapa titik bisa melihat hilal, maka insya Allah besok kita sudah akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Artinya mulai nanti malam kita sudah bisa melaksanakan tarawih dan juga sahur seperti itu. Dan tapi kalau seandainya tim Ru'yatul Hilal atau orang yang melihat hilal itu tidak bisa melihat nanti sore, berarti kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya kita puasanya di hari Ahad itu, mulainya di hari Minggu, malam Minggu baru kita melaksanakan tarawih dan sahur seperti itu. Tapi insya Allah kenapa kita menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama? Karena memang kita itu meyakini bahwa Kementerian Agama dalam hal ini adalah institusi pemerintah yang diberikan alat yang cukup memadai untuk itu, ya. Dan sebagai wujud kita taat kepada ulil amri kita, kepada pemimpin kita, karena itu menjadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, wa ulil amri, dan orang-orang yang memegang urusan, artinya ya pemerintah kita seperti itu. Jadi kita sepakat saja mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti Allah biasanya setelah maghrib mereka akan mengumumkan untuk kita semua apakah kita besok mulai puasa atau belum. Kalau seandainya besok sudah dinyatakan kita sudah mulai puasa, alhamdulillah, dan itu sangat bersyukur sekali kita. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti puasa Ramadan telah datang, maka berbahagialah kita, ya, karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai jenis kenikmatan ataupun kelebihan yang luar biasa kepada kita. Di antaranya apa? Dosa-dosa kita akan diampuni ketika kita minta ampun di bulan Ramadan. Dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan juga badan kita akan sehat, ya. Kemudian kita juga akan banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan di luar dari bulan Ramadan, dan itu bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Akan tapi akan saya bahas dulu sejarah daripada pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini. Puasa bulan Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Artinya ketika itu posisi Rasul itu sudah 2 tahun berada di kota Madinah. Nah, Rasul artinya kewajiban puasa itu 15 tahun setelah Rasul itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dalam kurun waktu 15 tahun, baru turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian pensyariatan puasa Ramadan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu. Kemudian kalau kita hitung, berarti Nabi Muhammad melakukan dakwah di Makkah itu kurang lebih 13 tahun sebelum beliau hijrah. Kemudian ditambah lagi 2 tahun di kota Madinah, berarti 15 tahun. Ada 15 tahun dari kerasulan Muhammad, baru ada pensyariatan puasa. Kemudian Rasul menemui puasa Ramadan atau melaksanakan puasa Ramadan itu kurang lebih dalam kurun waktu 9 tahun. Jadi semenjak disyariatkan itu sampai Rasul meninggal dunia sampai sekarang ini, kewajiban puasa itu tetap mengikat kepada kita semua. Hal ini ya termaktub dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya sebelum Ramadan itu, dulunya disyariatkan puasa di bulan Ramadan, dulunya Rasul puasa apa? Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Rajab beliau puasa, dan yang paling banyak itu ketika itu Rasul melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan diceritakan oleh istri beliau, ya, yaitu Aisyah, bahwa Rasul itu selain dari bulan Ramadan yang paling sering puasa hampir setiap hari itu adalah di bulan Sya'ban. Nah, itu sekilas tentang sejarah pensyariatan daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin bagi kita yang awam
menganggap sejak Rasul Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya saat itu juga langsung ada perintah kewajiban puasa. Tapi tidak, ternyata 15 tahun setelah diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul baru ada syariat puasa. Seperti itu. Nah, setelah itu para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan puasa Ramadan. Dan bagi kita umat Islam yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka Allah menjanjikan untuk kita semua akan diampuni dosa-dosa kita dan akan diharamkan jasad kita atas neraka. Ya, man farroha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, artinya bahagia di sini bukan berarti menghidupkan petasan, bukan berarti membuat keributan atau bersorak-sorak, bukan, tapi mempersiapkan jasmani dan rohaninya untuk menyambut, menyongsong datangnya bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan ini. Karena Rasul pernah mengatakan, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahra umati. Rajab itu bulannya Allah, kemudian wa sya'bana syahri, dan Sya'ban itu bulanku katanya, kemudian wa ramadana syahra umati, dan bulan Ramadan itu adalah menjadi bulan milik daripada umatku semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah isyarat bagi kita semua bahwa kita memiliki keistimewaan di bulan Ramadan yang nanti insya Allah akan kita arungi ini. Ada beberapa keutamaan puasa di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, disediakannya pintu khusus bernama Royan. Bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan atas dasar iman wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Artinya barang siapa yang beriman, yang mau berpuasa di bulan Ramadan imanan karena dasar iman wahtisaban dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Akan diampuni semua dosanya yang sudah lampau-lampau, ya. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, kalau memang dia bertaubat di bulan Ramadan ini dan mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan rukun Islam dan meyakini rukun iman yang 6 itu, maka insya Allah dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Walaupun tadinya dia, mohon maaf, dia orang yang tidak baik, misalkan perangainya ataupun tindak tanduknya kurang baik, tapi ketika Ramadan datang, dia menyambutnya dengan kegembiraan, menyiapkan jasmani dan rohaninya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka dengan itu Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Demikian. Selanjutnya, yang ada lagi keistimewaannya, disediakannya pintu Royan. Di surga itu ada namanya surga yang bernama Royan, ya. Royan kemudian disiapkan untuk orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia melaksanakan berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Robnya nanti atau Tuhannya nanti. Artinya ketika nanti di hari kiamat, orang-orang yang terbiasa puasa di bulan suci Ramadan ini akan berbahagia karena memang diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Selanjutnya, yang ketiga, puasa Ramadan ini menjamin bagi kita untuk diampunkan semua dosanya seperti yang saya sampaikan tadi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kalau kita puasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan, ya, dasar iman kita, bukan karena yang lain, bukan karena malu dengan kawan, bukan karena dorongan orang lain, ya, maka wahtisaban dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijamin akan diampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang tidak kalah penting, bagi orang yang berpuasa Ramadan itu akan diijabah semua doa-doanya. Ketika kita memiliki hajat dan itu dalam kondisi puasa, maka hal itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hajat kita, doa kita itu akan
sangat mudah untuk didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu adalah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, dari rukun Islam yang 5 itu yang paling rahasia itu adalah ibadah puasa. Kita bisa menunjukkan sholat kita, orang bisa melihat sholat kita, orang bisa melihat zakat kita, orang bisa melihat haji kita, orang bisa melihat kita bersahadat, orang bisa melihat kita mengeluarkan zakat. Tapi ketika masalah puasa di bulan Ramadan ataupun puasa, orang tidak akan bisa melihat, karena itu ibadah sir, ibadah rahasia, ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja bilang di depan orang, saya puasa, tapi setelah itu kita masuk rumah, kemudian makan kenyang, kemudian ngelap bibir kita lagi sampai kering, kemudian kita keluar lagi sambil bilang, ya saya masih puasa. Itu bisa saja, dan hanya yang tahu siapa? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya itu, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu benar-benar hanya untukku, kata Allah. Ya, wa ana ajzi bihi, dan aku akan langsung memberikan pahala kepada orang tersebut semauku. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang aku harapkan, ya saya akan beri lebih. Jadi nggak ada yang bisa tahu kalau sholat misalkan berjamaah, dikatakan dalam hadis itu akan bernilai 27 derajat. Tapi ketika kita melaksanakan puasa beda. Ketika kita melaksanakan puasa bahkan bisa lebih dari itu semua, kalau seandainya puasa kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling penting adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mari kita jaga, kita puasakan semua anggota tubuh kita. Kita puasakan perut kita, kita puasakan mata kita puasakan tangan kita untuk melakukan kemaksiatan, kita puasakan mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita puasakan kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasakan juga hati kita untuk tidak sampai terdetak sedikit pun untuk tidak suka dengan orang lain. Artinya apa? Puasa itu memang benar-benar bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi lebih dari itu. Ya, kalau seandainya kita puasa kemudian kita masih melakukan kemaksiatan, maka ya sama halnya yang dikatakan oleh Rasul itu, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya illa kecuali haus dan lapar saja, itu ya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita itu dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Baik itu membatalkan secara syariat. Kalau membatalkan secara syariat kan berarti makan, minum, itu kan membatalkan secara syariat. Artinya ketika kita sudah makan, minum berarti batal. Tapi kalau yang membatalkan secara ibadah kita, pahala kita itu banyak. Contoh misalkan ya kita mengumpat orang lain, kita istilahnya melakukan kemaksiatan ya dengan tangan, kaki ataupun dengan mulut kita, itu juga bagian daripada hal yang bisa merusak pahala dari puasa kita. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan jasmaniyah, rohaniyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang dikatakan Mbak Yola tadi, alhamdulillah kita insya Allah merdeka tahun ini. Kita kita mau tarawih juga bebas, kita mau tadarusan bebas, dan alhamdulillah kami kemarin dari Armet 15 itu Mbak mendistribusikan wakaf Al-Quran sudah ke beberapa masjid, dan hari ini nanti masih ada sekitar 5 masjid lagi yang akan kita tuju sore ini nanti. Jadi mudah-mudahan itu nanti juga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara muslim kita yang akan melaksanakan ibadah tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Demikian. Masya Allah, amin. Semoga selalu mendapat keberkahan bagi orang-orang yang selalu berbagi ya Pak Ustadz ya. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi kajian berkenaan dengan Marhaban ya Ramadan. Ya insya Allah nih para pendengar, mudah-mudahan apa yang menjadi doa dan harapan kita Allah segera mengabulkan
mengabulkannya. Amin. Amin ya Allah. Baik, seperti biasa, Pak Ustadz, kita akan mengundang masyarakat Oku Timur yang ingin bertanya secara langsung lewat telepon di 0735481800 ataupun SMS WhatsApp-nya berlaku di nomor yang sama 081172411800. Untuk mengawalinya, bagi Anda yang mau bergabung langsung saja dicoba di 0735481800-nya. Di sini ada pertanyaan terlebih dahulu Pak Ustadz dari WhatsApp kita. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz yang ada di kurungan nyawa, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kalau kita punya hutang yang tahun-tahun sebelumnya dan kita sudah lupa, sementara puasa sudah datang menjelang, itu gimana Pak Ustadz bertaubatnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, dari hamba Allah. Jadi para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang satu tadi yang saya lupa adalah persiapan kita dalam menghadapi Ramadan ini seperti apa. Jadi kita yang paling penting itu adalah melunasi apa yang menjadi tanggungan kita. Kok kita harus melunasi hutang puasa kita tahun yang lalu ya? Kalau kita analogikan begini, kalau seandainya saya punya hutang dengan Mbak Yola, jatuh tempo tahun ini, kemudian tiba-tiba saya bilang ke Mbak Yola, Mbak, minta maaf Mbak, utang saya tahun depan aja dibayarnya ya, gitu kan? Gimana lah rasa Mbak Yola kan? Tentu nggak enak, nggak nyaman juga kan, nggak terima lah, bisa seperti itu. Tapi walaupun kita bukan berarti mengatakan Allah akan nggak terima dengan itu, bukan. Tapi sekali lagi kalau kita analogikan secara manusiawi seperti itu, maka saya ketika di pengajian ibu-ibu ini yang sering saya tekankan betul, diingat Bu, beras sampean itu pasti punya hutang puasa. Ya memang variatif, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang bahkan sampai 15 hari, ya tergantung dari siklus haidnya masing-masing seperti itu. Jadi hutang puasa itu adalah tetap menjadi hutang dan harus dibayarkan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita itu sudah lupa, saking terlenanya kita dengan kehidupan, akhirnya kita terlena juga tidak membayar hutang kita, ya. Maka dalam hal ini ya kita cari dulu, kita ingat dulu berapa tahun kita meninggalkan itu. Kalau seandainya seperti ada seorang gadis misalkan, dia punya durasi haid misalkan 1 minggu atau 7 hari per bulannya. Berarti setiap tahun dia punya hutang 7 hari seperti itu. Maka ketika dia ingin melaksanakan qadha puasanya, kapanpun bisa seperti itu. Dia misalkan sadar ini hutang saya dan tetap harus saya bayar. Maka ya saat dia ingat itulah dia bayar. Misalkan itu mau beruntun dia puasa terus boleh, ataupun tidak dia melaksanakan pada saat hari Senin dan hari Kamis, agar walaupun bukan puasa Senin Kamis itu, puasa dalam rangka qadha puasa Ramadan, tapi dilaksanakan di hari Senin dan hari Kamis. Tapi orang yang melakukan seperti itu, dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Dia bisa mengqadha puasa Ramadannya, dan dia bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan dari adanya hari Senin dan hari Kamis itu, seperti itu. Maka saya selalu menyarankan ke ibu-ibu pengajian saya itu, Bu, kalau mau mengqadha puasa Ramadan jenengan, lebih baik di hari Senin dan hari Kamis. Karena walaupun ibu memang tidak boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah, nggak boleh, kecuali puasa sunnah dengan puasa sunnah digabungkan tidak apa-apa. Tapi kalau menggabungkan 2, satu yang wajib, satu yang sunnah, itu tidak boleh. Jadi makanya kita siasati dengan melaksanakan qadha puasa Ramadan di hari Senin, kita dapat keutamaan puasa hari Senin. Kita laksanakan qadha puasa di hari Kamis, kita mendapatkan keutamaan dari hari Kamis, puasa hari Kamis itu. Maka ya kita ingat-ingat ya, kita kan bisa menghitung lah. Saya yakin bisa menghitung yang setiap tahunnya itu berapa. Intinya melihat siklus haid kita. Nanti biasanya kalau sudah berkeluarga dia akan bertambah lagi, bisa 10 hari ya, bisa sampai 15 hari. Ada yang sampai 1 bulan itu. Kalau 1 bulan berarti, karena begini Mbak Yola,
batas maksimal dari wanita yang haid itu hanya 15 hari. Kalau seandainya hari ke-16-nya dia itu masih haid juga, itu berarti sudah terkategori darah penyakit atau istihadah namanya. Dia sudah wajib sholat, dia sudah wajib puasa, dia sudah wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran boleh, karena sudah melampaui dari batas maksimal ketentuan dari syariat tentang darah haid itu sendiri. Jadi diingat-ingat saja berapa nanti. Setelah itu dihitung, diakumulasi berapa, baru kemudian dilakukan qada puasanya seperti itu. Baik, jadi tidak ada alasan untuk tidak membayarnya ya Pak Ustadz. Betul, ya. Nggak ada. Baik, semangat, mudah-mudahan Ibu dengan atau Bapak ya, hamba Allah tadi dengan diniatkan saja untuk memulai menggantinya, insya Allah akan dipermudah jalannya Pak Ustadz. Amin, ya. Amin. Baik, semangat. Baik, terima kasih. Kita coba lagi buat masyarakat Oku Timur yang kembali ingin bertanya dalam program kita di Mutiara Kolbu kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yola dari Riang Bandung nih, dari Ibu Asma yang mau bertanya, zikir apa yang baik yang kita bisa zikirkan setiap bulan puasa atau Ramadan Pak Ustadz? Karena saya ini insya Allah senang berzikir Pak Ustadz. Dan apakah boleh kalau kita zikir tapi keadaan batal Pak Ustadz? Karena mungkin sambil masak, sambil beberes, boleh nggak Pak Ustadz berzikir? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih buat Bu Asna di Riang Bandung. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Luar biasa. Gimana nih Pak Ustadz? Ibu Asna yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan zikir itu, karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir itu bisa menenteramkan hati. Kita galau, orang galau itu berarti orang yang nggak pernah berzikir, itu sajalah titik. Oh gitu. Kalau iya betul. Kalau betul, zikir itu kan berarti dari kata dasar zakaro yang berarti ingat, ya, berarti ingat. Ketika kita melakukan zikir, misalkan baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Artinya apa? Hati kita ini connect dengan Allah. Jadi kita bisa melupakan urusan-urusan duniawi seperti itu. Itulah penting. Dan pertanyaan Ibu Asnah tadi adalah apa zikir yang paling baik, ya, dan bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Intinya seperti itu kan. Beliau dalam keadaan batal, beliau dalam keadaan sambil beres-beres rumah, sambil nimang cucunya, betul, sambil jalan di motor, itu apa? Memang ada dalam hadis Rasulullah SAW itu dikatakan afdhalul zikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian banyak juga hadis-hadis yang lain, termasuk dalam hal ini dalam Al-Quran itu, ya tepat di bulan Sa'ban inilah Allah memerintahkan dan Allah sendiri melakukan perintah sholawat, ya. Sholawat itu ibadah yang dilakukan Allah dan malaikatnya, dan juga diperintahkan kepada kita semua. Allah itu tidak sholat, Allah itu tidak haji, Allah itu tidak zakat, Allah itu tidak membaca syahadat, Allah itu tidak harus meyakini ini itu, tapi Allah bersolawat. Inilah keistimewaannya sholawat, beda dengan ibadah yang lain. Jadi Allah sendiri melakukan seperti itu. Nah, innallaha dalam Al-Quran itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, mengucapkan sholawat atau bersolawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad. Kemudian baru diiringi dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shollu, bacalah olehmu sholawat kepada Nabi. Seperti itu. Jadi sholawat itu suatu hal yang luar biasa, dan zikir yang kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan. Sekarang ada sholawat Jibril yang saya bacakan tadi itu bisa banyak jenis lagunya. Biasanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus
terus seperti itu. Itu mau sambil kita nyapu, mau kita sambil ini, dan banyak sekali manfaat serta fadilahnya, ya, luar biasanya. Karena apa? Itu juga ibadah loh ya, itu juga ibadah, dan hati kita juga connect kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan jalan itu Allah akan mempermudah semua urusan kita, dan Allah akan mudah untuk mengijabah daripada doa-doa kita. Karena apa? Doa tanpa dibacakan sholawat nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menggantung saja di antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat. Maka ketika kita berdoa pada Allah, atau imam-imam masjid atau ustadz-ustadz itu dalam berdoa, pasti diawali dan diakhiri dengan baca sholawat. Dengan harapan apa? Agar doa itu bisa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dibacakan sholawat, ya, dia akan tergantung saja, ya. Ad-du'a mu'allakun bainas sama'i wal ard, ya, hatta takra'u as-sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu akan tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan terangkat sampai dibacakan sholawat atas doa itu. Maka ibadah yang paling baik dan zikir yang baik yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang dengan berbagai model, dengan berbagai, baik itu mau dengan cara nyanyi-nyanyi juga boleh sholawat itu. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nyanyi-nyanyi sambil berjoget-joget tidak boleh. Tapi kalau seandainya sholawat itu, ya lebih bebas lagi, ya. Dan itu juga menjadi zikir yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yuk ditambah lagi zikirnya setiap hari, ya, biar nggak galau Mbak ya. Biar nggak galau, Masya Allah. Hatinya. Baik, terima kasih. Kita coba lagi Pak Ustadz. Mungkin masyarakat Oku Timur yang ingin bergabung melalui telepon, kita tunggu di 0735481800. Kalaupun gangguan boleh dicoba kembali ya. Kita coba lagi untuk yang sudah bertanya. Di sini ada beberapa SMS kembali. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menegur orang-orang yang suka tidak berpuasa dan makan-makan di hadapan dengan orang yang berpuasa tanpa sopan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, tidak sebutkan nama. Baik. Masya Allah, masih ada ya tahun 2022. Iya. Tapi memang kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, Mbak ya. Artinya begini, kalau saya misalkan dalam kondisi puasa, kemudian di hadapan saya ada orang yang sedang makan atau minum, ya kalau saya enjoy saja, biasa saja. Karena prinsip saya, semakin besar tantangan, maka akan semakin besar pula nilai pahala yang akan kita dapatkan. Kalau kita bisa lulus, artinya dengan melihat kawan makan, walaupun kita neleni ludah kita, artinya kita terasa ingin ikut makan, kemudian tidak sampai makan, kita bisa menyelesaikan puasa kita, maka insya Allah itu jauh lebih baik puasa itu dibandingkan dengan puasa yang hanya duduk termenung, hanya baca Quran saja di masjid tanpa ada tantangan sama sekali. Maka ketika orang berpuasa itu dilarang dia bermalas-malasan, tetap harus aktivitas biasa, hanya tensinya dia sendiri yang tahu apakah harus dikurangi, ini kondisi seperti apa, jangan sampai nanti kemudian pekerjaan itu bisa merusak daripada ibadah puasanya. Tapi intinya itu tadi, prinsip yang harus kita pegang adalah semakin besar tantangan, maka semakin besar nilai pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada tantangan sama sekali, ya nggak asik Mbak ya, nggak asik. Ya makanya kita bersyukur dihadapkan di negara yang dengan berbagai agama yang ada di dalamnya, kemudian dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berbeda. Tapi kalau seandainya memang kita ingin menegur, ya tegur dengan baik ya, tegur dengan baik. Karena apa? Kalau kita mau memaksa dia untuk berhenti dari melakukan tindakan seperti itu, tentu tidak akan etis dan tidak akan baik. Artinya apa? Puasa kita itu masih hanya sebatas menahan makan saja, berarti gitu. Tidak bisa menahan emosi kita, tidak bisa menahan. Ya sudah, orang mau makan ya silakan. Tapi masalah kewajiban puasa tetap harus kita sampaikan. Ya wahai saudaraku, ini bulan Ramadan, diwajibkan kalau memang jenengan
dengan orang Islam, ya ayo puasa karena ini memang kewajiban untuk kita. Kalaupun toh nanti dia mau dan dia bisa melaksanakan puasa, itu menjadi ladang ibadah bagi kita, ya. Karena itu juga ladang ibadah. Kita melihat orang yang misalkan makan tanpa ada tata krama, dia makan waku-waku aja, kemudian ketika itulah menjadi ladang dakwah kita datangi baik-baik, ya. Mohon maaf Pak, ini kan bulan Ramadan, kalau Bapak Islam berarti kita sama-sama diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Intinya jangan sampai orang itu menjadi tersinggung, jangan sampai orang itu merasa tergurui, dan dia akan merasa sadar dengan sendirinya. Ketika dia sadar, kita tidak sadar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan Allah berkenan untuk membuka pintu hidayahnya, maka itu juga bagian dari kita. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, innaka lan tahtadi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallah yahtadi may yasha. Sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Kita itu hanya diperintahkan untuk dakwah, ngajak. Kalau seandainya orang itu belum dibuka pintu hidayahnya, nggak usah kita paksa. Jangan juga kita benci, jangan juga kita kucilkan. Kalau seandainya malah kita tinggalkan, malah kita kucilkan, malah akan menjadi mereka. Jadi tetap dengan pendekatan persuasif, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lebih elegan dalam kita menyadarkan dia. Insya Allah itu menjadi ladang ibadah bagi kita. Amin. Yang sangat luar biasa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga, sahabat, saudara kita sendiri, iya, tegurnya yang baik-baik, jangan dimarah-marahin. Iya, jangan dimarah-marah. Malah ngurangi pahala kita. Apalagi di depan orang negornya, kan misalkan di depan orang rame, dia ikut makan, kemudian kita maki-maki dia, Masya Allah. Itu malah bukan membuat dia termotivasi untuk mau melakukan kebaikan, malah makin jadi nanti Pak Ustadz ya. Betul, Pak. Iya, itu yang jadi. Oke deh. Ya kita doakan aja semoga semuanya bisa terbuka hatinya, semoga banyak mendekatkan diri pada Allah. Kita lanjut lagi Pak Ustadz, pertanyaannya semakin menarik ini. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kalau puasa tapi nggak sholat? Nah, terus juga Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan puasa tapi jarang-jarang tarawehnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Nah, dari Agus di Tanjung Kemalo. Oke, terima kasih Agus. Pak Agus ya, Mas Agus, Pak Agus ya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini banyak ditanyakan di setiap majelis-majelis yang kadang saya datangi ya. Bagaimana Pak kalau seandainya kami ini Ramadan puasa tapi tidak sholat ya? Perlu kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama kita bersahadat, kemudian kita dengan setelah sahadat kita secara beruntun kita melaksanakan sholat, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita membayar zakat, dan yang terakhir kita melaksanakan ibadah haji kalau memang mampu, seperti itu. Jadi ada perbedaan ketika kita melaksanakan puasa, ya kita puasa beda dengan sholat itu sendiri. Ya sholat ya itu kita tetap wajib melaksanakan sholat walaupun kita tidak puasa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita puasa ya wajib hukumnya tetap kita melaksanakan sholat, seperti itu. Jadi intinya dua ibadah yang berbeda. Artinya ya kalau nanti puasa dia ya tetap diterima insya Allah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu melaksanakan rukun iman yang ketiga itu tadi. Kemudian kalau mengenai sholat nanti dia akan dihisab masalah sholatnya sendiri, seperti itu, beda lagi seperti itu. Dan nanti padahal yang akan ditanyai pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu masalah sholat yang terpenting. Ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat nanti kita sudah di yaumil mahsyar, ya di yaumil hisab nanti adalah tentang sholat. Ya,
mulai dari kita diwajibkan dari kalau sudah akil balik, sudah kalau laki-laki ya sudah balik, perempuan juga sudah balik, maka dari situlah kita ditanyai nanti. Kalau seandainya sholat kita kualitasnya baik, maka yang lain dianggap baik, seperti itu. Jadi tidak kemudian membatalkan puasanya, tidak, ya tetap. Tapi dengan catatan ya kita ajaklah dia untuk ayolah sampean kan sudah puasa, sudah bisa loh menahan nafsu untuk tidak makan minum, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita tambahkan ibadah kita dengan sholat, dan kita ajak seperti itu. Itulah ladang dakwah kita. Jangan kemudian mencibir, kau tuh galak nih, yang kau cuman puasa baik, sholat tak galak mainnya. Jangan. Kita bagaimana secara apa istilahnya dengan berbagai cara yang halus kita lakukan untuk bisa menaklukkan hati orang itu. Ya kalau dia misalkan hobinya main bola, ya kita ajak main bola. Sambil main bola itu kita pengaruhi dia terus sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan disentuh oleh kita, orang itu akan berubah. Ya batu saja yang sekeras itu ditetesi air terus bisa berlubang kan? Apalagi yang manusia yang hatinya hanya terbuat dari segumpal darah. Kalau seandainya memang kita continue dan dengan penuh perasaan disentuh dengan hati, dengan kalimat-kalimat yang lembut, maka insya Allah juga akan luluh juga kan, seperti itu. Kemudian kalau Terawih ya, enggak terawih. Terawih ini sebenarnya ibadah sunnah ya, ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jadi orang salah persepsi kan selama ini. Seperti 2 tahun yang lalu kan 2020, 2021 yang lalu kan kita enggak boleh terawih. Bukan enggak boleh terawih, tapi kita enggak boleh banyak berkerumun di masjid ya. Mau terawih ya monggo. Boleh di rumah. Terawih itu bisa kok dilakukan di rumah, boleh. Dan mau dilaksanakan berjamaah di masjid juga boleh. Kalau memang rumahnya nggak ada yang jaga, kemudian tiba-tiba nanti dikhawatirkan ada pencuri yang akan masuk rumah kita, boleh salah satu anggota keluarga itu melaksanakan tarawih di rumah untuk sambil menjaga rumah dan lingkungan yang ada di sekitar situ. Nggak semuanya kemudian datang ke masjid, kemudian rumah dibobol, habis hartanya, malah rugi kan, seperti itu. Jadi intinya ibadah tarawih itu adalah ibadah sunnah, tapi dikatakan dalam hadis Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau melaksanakan ibadah sunnah berupa qiyamul lail di bulan Ramadan. Qiyamul lailnya bulan Ramadan itu ya bukan tahajud, tapi ya sholat tarawih itu tadi, seperti itu, sholat tarawih itu. Nah, jadi bisa dilaksanakan di rumah dan juga bisa dilaksanakan di masjid. Kalau 2 tahun kemarin kan banyak yang protes, Mbak ya. Kenapa kok nggak boleh tarawih ini dan lain sebagainya. Padahal tarawih itu hanya sunnah, yang wajib itu puasanya. Jadi puasa enggak, maunya ngotot mau ikut tarawih kan, seperti itu. Nih ya. Jadi seolah-olah apapun yang dilakukan itu menjadi salah. Jadi intinya ya kita sama-sama lah, kita ajai dia agar bisa bagaimana secara kontinu untuk bisa melaksanakan Islamnya secara kafah ya. Karena dalam Al-Quran pun dikatakan dalam surat Jin itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara menyeluruh. Ya, syahadat ya iya, salat ya iya, zakat ya iya, sedekah ya iya, kan kayak gitu. Kemudian puasa ya iya, kalau ada harta yang lebih haji ya iya, seperti itu. Itulah yang dikatakan sebagai Islam yang kafah, yang sempurna, seperti itu, dengan melaksanakan rukun-rukun Islam, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, mudah-mudahan menjadi penyejuk hati nih para pendengar. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tentunya ini menjadi sebuah acuan untuk kita. Amin. Ya. Baik, kita coba lagi untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Ustadz ya. Sudah pukul 11 lebih. Mau lanjut Pak Ustadz? Mau lanjut nggak apa-apa. Oh, lanjut saya nggak apa-apa. hanya nanti khutbah di Armet 15. Oh baik, kalau gitu kita santai. Kita coba terus pertanyaannya ya. Betul, Pak Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Yola dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunas Pracak hadir. Terima kasih Radio BKM sudah menjadi penyemangat dalam menjalankan ibadah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Yola, aku mau bertanya masalah zakat.
aku inilah lama tinggal sama anak aku dan aku dibayarkan zakat sama anak aku. Sementara aku ni ada duit tapi tak diboleh kenyo sama anak aku untuk bayar zakat. Ini cak mano ya Mbak Nyola? Aku takut kalau aku tak bayar zakat aku dewe. Laki aku sebenarnya tak katik lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga amal ibadah kita di bulan puasa dilancarkan. Amin. Terima kasih buat Ibu. Sayang sekali tidak sebutkan nama nih. Dari Tunas Praca. Tunas Praca, Ibu. Insya Allah nanti sore kami ke daerah Praca sini. Gitu ya Pak Ustadz. Ada di tebing Gajah Mati itu daerah sini. Kemudian di masjid situ ada di mana Tanjung Kemala lah. Tanjung Kemala Barat itu Pak gitu ya. Tanjung Kemala Barat sampai ke sana ke Praca. Karena di Praca itu ada satu orang yang tunanetra Mbak. Cuman beliau itu memiliki beberapa santri. Beliau hafizul Quran dan beliau itu dulu belajarnya di Kudus ya, di Kudus di tempat Kiai Haji Arwani Kudus yang terkenal itu punya sanad sampai kepada Rasulullah itu kan sanad Al-Qur'annya, dan beliau WA ke saya, Pak Ustadz minta tolong kami ini dibelikan Al-Quran katanya. Al-Quran tapi bukan Al-Quran yang seperti yang khusus untuk tunanetra ya Pak Ustadz? Bukan untuk tunanetra Mbak. Bukan. Dia karena dulu dia itu belajarnya dengan Al-Quran cetakan Kudus. Dan kami dari Jumat Berkah di Armet 15 itu mencarikan di Martapura, di Batu Raja, di Palembang, nggak ketemu. Buka online coba. Akhirnya di online. Ini alhamdulillah dalam proses pengiriman, insya Allah kalau nggak hari ini besok barang itu akan sampai dan akan langsung kami teruskan ke beliau yang ada di sana. Jadi beliau tuh hanya bisa misalkan ngecek bacaan anaknya, anak muridnya itu coba buka halaman 9 dari sudut pertama sampai baris terakhir itu dia tahu. Tapi syaratnya harus menggunakan Al-Quran itu. Tapi ketika dihadapkan dengan Al-Quran yang sudah modern yang sekarang ini cetakan baru-baru ini, beliau bingung. Maka beliau minta itu dan insya Allah nanti akan kita distribusikan. Karena di bulan Ramadan ini kayaknya juga mau digenjot oleh beliau untuk bisa menghafal anak muridnya itu dengan baik. Walaupun beliau tunanetra tidak membuat beliau itu minder untuk mau mengajarkan keahlian beliau tentang Al-Quran itu kepada anak-anak. Jadi kami sangat bersyukur dan sangat tersanjung mendapatkan permintaan seperti kami ini. Terus terang Mbak, kalau dapat japrian atau minta, malah kami senang. Kami upayakan betul. Dan itu merupakan respek dari masyarakat terhadap TNI dalam hal ini kan, untuk bahwa memang antara orang sipil dengan TNI itu sangat erat sekali seperti itu ya, sangat erat sekali, dan itu bagian dari sesuatu yang membanggakan kami semua. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke masalah pertanyaan tadi, apa tadi Mbak yang zakat? Dia orang tua yang anak yang membayarkan anaknya zakat. Yang membayarkan zakat. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, mudah-mudahan ibu bangga dong, harus punya anak seperti itu, harus bangga ya. Banyak di luar sana orang tua atau anak yang hanya memanfaatkan harta orang tuanya untuk kepentingan dia sendiri. Dan ibu memiliki anak yang luar biasa. Bagi saya itu adalah sesuatu yang jadi anugerah tersendiri. Ibu patut bangga dan bersyukur pada Allah atas itu keberhasilan ibu dalam mendidik anak-anak ibu. Bagian dari keberhasilan itu sendiri. Jadi nggak apa-apa Bu ya, untuk membahagiakan anak kita karena dia mungkin merasa betul salah satu baktinya yang hanya berapa kan, Islam mereka mengatakan sudahlah, karena mama atau ibu dulu sudah bertahun-tahun dari kami semenjak lahir sampai dari mulai kami diwajibkan mengeluarkan zakat dari semenjak lahir sampai sekarang usianya sudah mungkin sekitar 30-an. Ya udah, sekarang ibu nggak usah lah memikiri zakat ibu sendiri, biar kami yang nanggungnya, seperti itu. Ini termasuk bagian dari birrul walidain. Artinya cara anak untuk bisa berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Dan ibu nggak usah mempermasalahkan masalah itu, dan ibu harus bangga punya anak yang bisa memberikan kebahagiaan. Itu salah satu indikasi bahwa
anak ibu itu adalah anak yang solih, anak yang baik. Itu kriteria anak solih itu seperti itu. Kita masih hidup saja, dia terlihat bisa membahagiakan kita. Dia bisa memperhatikan apa yang jadi kekurangan dan kebutuhan kita. Karena orang tua itu, kalau bagi saya Mbak Yola, orang tua kita itu saat ini mereka harus kita perlakukan sama dengan mereka memperlakukan ketika kita masih kecil. Artinya kalau waktu kecil dulu kita mungkin dimanja-manja, ya kita sekarang harus manjakan orang tua dengan apa yang kita miliki. Seperti itu. Orang tua kita dulu bagaimana caranya ketika keluar wangi aroma kita. Sementara orang tua kita saat ini yang masih ada, semakin tua orang tua itu kan bau badannya, mohon maaf, akan semakin tambah nggak enak dan terkesan tidak terurus. Karena dia sudah merasa saya sudah sendiri, sudah nggak perlu lagi untuk berhias untuk suami misalkan. Maka kita sebagai anak harus menyadari itu, harus kembali kita sendirilah yang harus berbakti, belikan minyak wanginya, belikan ini, kemudian bahkan kalau bisa kita sisiri rambutnya, sama seperti apa yang dilakukan oleh ibu kita atau orang tua kita ketika kita masih kecil dulu. Kita sering dibelikan baju, ya kita belikan baju. Kita sering disisiri rambutnya, kita sisiri rambutnya. Kita sering diajak ngobrol, kita ngoceh apa aja waktu kecil itu didengarkan oleh orang tua kita. Nah saat ini orang tua kita itu ketika sudah tua, semakin tua dia akan semakin banyak bicara, menceritakan masa lalunya. Dan itulah tugas kita untuk mendengarkan. Saya itu sering Mbak seperti itu. Bahkan saya masih punya satu, alhamdulillah, orang tua yang saya anggap beliau adalah malaikat saya. Saya bersyukur masih punya orang tua itu, Mbak. Iya. Benar. Saya sering ngajak bercanda, Mbak ya, ngajak bercanda. Saya ajak bercanda bagaimana mama saya itu bisa bahagia di penghujung usianya. Bahkan sering saya panggil dengan panggilan-panggilan manja, ya sayang kayak gitu, biar beliau juga, karena prinsip saya itu ketika saya bisa membahagiakan orang tua saya, semoga itu nanti bisa menambah umurnya untuk bisa terus bersama kita. Tapi semakin kita sakiti dia, melihat sikap kita yang gak baik dengan dia, maka otomatis akan mempercepat kematian beliau seperti itu. Jadi bahkan termasuk kemarin ya saya cerita pribadi ya tentang orang tua ini. Ini kan karena sudah dikaitkan tadi dengan itu. Jadi pokoknya intinya ketika apapun yang dibutuhkan orang tua kita, ayo ketika kita ada, kita beri. Ya, orang tua kita terlihat lusuh bajunya, ya kita yang gosoknya. Karena dulu sudah berpuluh-puluh tahun orang tua kita itu ngurusi kita, mencukupi semua kebutuhan kita. Maka dikatakan ketika kita sudah besar ini ya kita inilah yang harus merubah. Ya, kita harus berubah untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan untuk penanya tadi, ibu yang dari Tunas Praca tadi, bersyukurlah ibu punya anak yang baik seperti itu. Ini indikasi bahwa anak ibu itu salah satu dari anak yang soleh. Ibu masih hidup saja diperhatikan, apalagi nanti ketika sudah meninggal dunia, insya Allah tetap akan diperhatikan, didoakan, diperlakukan dengan baik. Ya, itu harus ada ini. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, kalau seandainya ibu dibayari zakatnya oleh anaknya, nggak apa-apa ya, karena beliau anak ibu itu pengen berbakti lah, pengen menunjukkan baktinya kepada ibu. Walaupun ibu ada uang misalkan, nggak apa-apa, terima saja Bu ya, begitu. Ya. Baik, terima kasih, Masya Allah, Ibu ya, bersyukur ya. Terharu saya juga Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung ya Pak Ustadz ya, masih bersama punya, orang tua. Dan gitu. Itu malaikat saya Bu, saya anggap. Karena apa? Saya itu pernah buktikan begini Mbak. Saya itu kan sering PP dari sini ke Bandar Lampung ya. Karena kadang jemput anak saya di bandara Lampung sana. Jadi
saya pasti kalau nggak ketemu ibu saya bawa mobil tuh nggak tenang. Pernah ada kejadian sekali saya nggak bisa nyium tangan ibu saya. Ada kejadian di jalan tuh, ban mobil saya tuh pecah, Pak. Tapi makanya setelah itu, karena waktu itu bukan berarti saya nggak mau nemuin ibu, tapi saya cari kemana-mana nggak ada. Saya juga nggak tahu karena sudah kondisinya cepat juga. Saya pengen harus cepat ke sampai ke tujuan sana. Kemudian akhirnya saya tinggal aja. Padahal saya waktu itu ya nelpon, ya saya udah berangkat ini, ya udah hati-hati kata gitu. Ya mohon doakan selamat ya. Tapi ya itu tetap ada insiden itu. Maka sampai sekarang saya nggak berani lagi kalau mau pergi, belum nyium tangan ibu saya berkali-kali. Saya nggak berani. Sebelum meluk ibu saya nggak berani pergi. Itu luar biasanya ibu. Dan alhamdulillah saya rasakan dengan saya memperlakukan ibu saya itu manja, kemudian membahagiakan dia walaupun nggak harus dikasih uang. Ibu itu diperlakukan, didengarkan apa yang menjadi ceritanya, kemudian diperlakukan dengan bahagia, itu sudah hal yang berbeda. Kemudian membuat rezeki itu mengalirnya luar biasa dan deras sekali, Mbak, saya rasakan. Luar biasa. Itu kalau menurut saya ini bukan karena ibadah saya kepada Allah, tapi semua ini karena doa malaikat saya itu. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita selaku anak terus dibukakan pintu hatinya, agar bagaimana kita terus diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua ya Pak Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih ada mau buka telepon lagi Pak Ustadz atau SMS? Baik, kita coba ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, Pak Ustadz mau bertanya. Baik Pak Parman. Saya ini pekerja Pak Ustadz, sopir, dan jaraknya jauh Pak Ustadz. Kadang-kadang saya nggak kuat kalau nyetir harus dengan puasa. Tahun-tahun yang lalu saya membayar fidyah Pak Ustadz. Dan gimana ya Pak Ustadz? Karena saya merasa itu tidak nyaman buat saya. Mohon penjelasannya. Sementara kalau saya puasa, saya ini ginjalnya udah 1. Jadi tidak dianjurkan untuk berpuasa secara terus-menerus, kata dokter begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, jadi beliau ini memiliki kekurangan dari segi ginjal yang bagian sangat vital dalam tubuh Mbak ya. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian bagi orang yang memiliki darurat atau memiliki hal-hal yang sifatnya darurat, yang membahayakan, maka ketika dia tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, ya nggak apa-apa. Misalkan seperti kasus yang dialami oleh bapak ini tadi ya, karena yang boleh untuk tidak berpuasa itu diantaranya anak kecil, kemudian orang yang gila yang tidak disengaja, tiba-tiba orang itu gila mendadak, tapi kemudian tiba-tiba besoknya sembuh, itu nggak wajib dia puasa. Kemudian kalau gilanya disengaja, ya dia tetap harus mengqadha puasanya. Kemudian kalau sakit ada harapan sembuh, dia wajib untuk qadha ya. Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, seperti bapak ini tadi kasusnya, maka boleh dia membayar fidyah saja. Karena apa? Karena dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter. Karena kalau nanti sampai puasa terus, secara terus-menerus, continue, maka akan membahayakan terhadap keselamatan jiwanya. Padahal menyelamatkan jiwa itu atau mempertahankan nyawa kita itu hukumnya wajib. Diganti dengan fidyah saja Pak. Tapi kalau seandainya pas bapak lagi tidak nyopir nih, lagi santai di rumah dan berkemungkinan kuat untuk puasa, ya boleh dicoba untuk berpuasa. Artinya apa? Ya agar tidak selamanya terus bolong gitu maksudnya. Jadi siapa tahu nanti dengan jalan puasa kita yang walaupun hanya kadang-kadang karena pas lagi di rumah, lagi nggak ada muatan, kita lagi nggak jalan kan, kemudian kita lagi santai dan bisa beristirahat di rumah dan tidak membahayakan, maka lebih baik untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya memang terus untuk nyopir terus, artinya sakit bapak juga tidak ada harapan sembuh, maka boleh bapak untuk hanya membayar fidyah saja. Seperti itu
Ya bukan berarti ini tapi memang seperti itu ya, yang dikatakan oleh Rasulullah memang seperti itu ya, boleh. Dan ada kaidah fikih yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang membahayakan itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Nah, misal kecil ini kaitannya kalau dikiaskan, dianalogikan ya, daging ular itu haram, daging babi itu sudah dinas dalam Al-Quran itu haram, tapi kita boleh, hukumnya boleh saja mengkonsumsi manakala tidak ditemukan lagi makanan yang lain, dan kita dalam keadaan kalau seandainya tidak, iya betul, sudah benar-benar kelaparan dan mengakibatkan kematian gitu ya, betul, Mbak. Jadi seperti itu untuk jawaban untuk beliau seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan tentunya menjadi sebuah panutan dan menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat Oku Timur, khususnya kaum muslimin dan muslimah, untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah dan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanpa terasa Pak Ustadz sudah di penghujung acara hari ini. Mungkin ada sebuah kesimpulan yang akan disampaikan sebelum kita tutup. Baik, Mbak Yola, terima kasih. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, dan kami ucapkan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan full 1 bulan penuh ini dengan tanpa ada halangan sama sekali. Itu saja dari kami. Mohon maaf Mbak Yola kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada masyarakat juga, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Lumatul Arif dengan apa yang sudah diberikan kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga tentunya menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Insya Allah para pendengar, lain waktu kita akan jumpa lagi dalam program pilihan di Mutiara Kolbu kali ini. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Bersama saya Yol Arvina mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya kerabat kerja mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran atas segala apa yang menjadi ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Dan Yola bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti acara selanjutnya. Ibu, dari mana? Kok pergi nggak bilang-bilang sih? Maaf Bu, Bapak baru saja dari rumahnya Pak Wowo. Ada apa di rumah Pak Wowo? Itu loh, Pak Wowo kan sudah lama sakit. Terus beliau dapat bantuan dari Basnas untuk berobat. Oh ya? Wah, kalau gitu kita juga bisa dapat bantuan dong dari Basnas. Terus Pak, bantuannya apa aja? Bu, bantuan dari Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional diperuntukkan untuk yang sangat membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, dan orang